Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Destira Natasha Widyastuti. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Saya di sini dengan NIM 020191050136. Saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai bagaimana tutorial membuat layout peta sesuai dengan SNE. Baik, mari kita mulai cara yang bisa kita lakukan untuk menyusun atau membuat sebuah layout peta sesuai dengan SNE. Langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu teman-teman bisa membuka ArsMap teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan ArsMap versi 10.8. Kita tunggu selama beberapa saat hingga ArsMap kita terbuka. Kita tunggu selama beberapa saat hingga ArsMap-nya terbuka seperti ini. Sebelumnya teman-teman harus sudah menentukan SHP mana yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya akan menggunakan wilayah kelurahan saya yaitu Kelurahan Gadingrejo. Jadi sebelumnya saya sudah harus memiliki SHP dari Kelurahan Gadingrejo. Apabila teman-teman belum mempunyai SHP yang akan digunakan, maka bisa di-download di Indonesia Geospasial atau Tanah Air Geospasial. Baik, jika sudah, kita bisa memulai untuk membuat layout peta atau peta itu sendiri. Yang pertama, mungkin ini bisa kita tutup terlebih dahulu. Tetapi jika sudah mempunyai, teman-teman bisa untuk langsung mendrag saja peta atau SHP yang akan teman-teman gunakan. Misalnya di sini saya akan menggunakan peta dari Kelurahan Gadingrejo. Jadi saya akan memakai SHP dari Kota Pasuruan. Lalu sebelumnya di sini saya sudah memasukkan data dari Kota Pasuruan. Apabila belum dimasukkan, kita bisa pergi ke Connect to Folder. Lalu teman-teman ingat di mana teman-teman menyimpan folder yang akan teman-teman gunakan. Misalnya di sini saya menyimpannya di diskusi, lalu download, lalu di sini ada Kota Pasuruan. Nanti kita bisa pencet OK dan nanti akan muncul. Karena di sini sudah saya konekkan, maka di sini kita langsung buka aja dari Kota Pasuruan. Di sini ada Kota Pasuruan. Karena Kelurahan Gadingrejo berada di Kecamatan Gadingrejo, maka di sini kita bisa mendrag saja Kecamatan Gadingrejo. Kita tunggu hingga terbentuk seperti ini. Kemudian kita bisa pergi ke sini, klik kanan, lalu pergi ke Open Attribute Tabel. Kita di sini bisa melihat apakah kelurahan yang atau desa yang akan kita gunakan memang berada di kecamatan tersebut. Kemudian di sini kan ada Kelurahan Gadingrejo, maka ini kita bisa klik. Lalu kita bisa klik seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri kenapa kita harus pergi ke Open Attribute Tabel, lalu melihat itu untuk melihat di mana sebenarnya letak dari kelurahan yang akan kita pakai. Dan di sini merupakan letak dari Kelurahan Gadingrejo. Lalu bisa add base map. Di add base map ini, teman-teman nanti bisa memilih yang imagery. Seperti ini. Tetapi sayangnya dalam menyusun sebuah peta, biasanya imagery itu memiliki sebuah kekurangan. Di mana kekurangannya itu imagery membutuhkan jaringan yang cukup kuat atau cukup baik, sehingga apabila jaringannya kurang bagus, sesekali dia tuh sering menghilang, sehingga hasil dari digitasi yang nantinya akan kita miliki itu agak kurang baik apabila sering kali hilang. Oleh sebab itu di sini saya menggunakan data dari SAS Planet yang sebelumnya telah saya unduh di SAS Planet itu sendiri. Lalu di sini saya sudah memiliki data dari Kelurahan Gadingrejo itu sendiri, lalu saya masukkan ke sini, close, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Baik, kemudian kan teman-teman bisa setelah pergi ke Open Attribute Tabel, seperti ini, lalu klik tadi panah, yang ini,
Lalu teman-teman bisa mengetahui di mana kelurahan teman-teman itu berada dari peta kecamatan itu sendiri. Kemudian bisa klik kanan lagi ke data, lalu ekspor data. Di sini teman-teman bisa nyimpen di mana, misalnya di Kota Pasuruan. Di sini nanti teman-teman bisa mengubahnya menjadi ekspor kelurahan Gadingrejo SHP, lalu bisa save. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencentang daerah lain yang ada di kecamatan, sehingga yang muncul di sini hanya bentuk atau peta dari Kecamatan Gadingrejo. Setelah itu, agar lebih mudah untuk melihat apa aja yang ada di dalam peta ini, teman-teman bisa pergi ke sini, kelurahan, lalu pilih yang warna, bisa pilih yang holo. Ini dibesarkan kira-kira ukuran 2. Ini bisa diubah warna lain seperti contohnya merah, lalu bisa klik OK. Kemudian bisa di zoom, teman-teman bisa lihat sendiri apa saja yang ada di Kelurahan Gadingrejo ini sendiri. Kemudian teman-teman sudah boleh untuk memulai untuk mendigitasi apa saja yang ada di kelurahan atau desa dari teman-teman itu sendiri. Mungkin di sini saya akan mencontohkannya, dimulai dari bagaimana teman-teman untuk memulai untuk mendigitasi dari jalan. Sini teman-teman bisa di sini, lalu klik kanan, lalu pilih yang new, lalu pilih yang save file. Di save file karena di sini tadi kita bilangnya mau memulai untuk mendigitasi jaringan jalan, maka di sini namanya kita bisa namain jalan. Seperti itu. Karena jalan itu nanti bentuknya polyline, maka di sini kita diubah terlebih dahulu menjadi polyline. Setelah itu pergi ke edit, lalu pergi ke project coordinate system. Kemudian di sini kita bisa pilih yang UTM, lalu bisa pilih yang WGS 1984, kemudian bisa pilih yang shorten, lalu pilih yang UTM 49S. Kenapa 49S? Karena letak dari Kelurahan Gadingrejo itu sendiri berada di koordinat 49 di sebelah selatan. Kemudian teman-teman bisa pilih OK. Setelah itu kita bisa klik OK lagi. Sini OK. Karena sebelumnya saya pernah mencoba menamai jalan, maka di sini mungkin kita ubah jadi jaringan jalan. Bisa klik OK. Setelah itu, teman-teman bisa pergi ke editor. Apabila editor belum ada, teman-teman bisa klik kanan di sembarang tempat yang kosong. Kemudian teman-teman bisa munculkan editornya terlebih dahulu. Karena di sini sudah saya munculkan, maka di sini saya bisa pilih editor, lalu start editing. Di sini kita bisa pilih yang jaringan jalan. Lalu teman-teman bisa klik OK. Kita tunggu sampai nanti kita bisa memulai. Kemudian ini diklik lagi, kemudian pilih yang continue. Selanjutnya, teman-teman bisa pergi ke create future yang ada di pojok sini. Lalu ini pilih yang jaringan jalan, kemudian bisa pilih yang di construction tool ini di bawah. Teman-teman bisa pilih yang line atau garis. Kemudian bagaimana cara kita untuk memulai mendigitasi? Misalnya ini jalan. Teman-teman bisa di sini ya. Teman-teman bisa pilih di sembarang tempat. Klik saja yang kira-kira itu jalan. Klik satu, lalu bisa dilanjut klik lagi, klik lagi, klik lagi. Lalu bagaimana cara teman-teman untuk mengakhiri sebuah garis tersebut? Bisa diklik kanan, lalu pilih yang finish sketch. Nanti akan muncul seperti ini. Jika ingin melanjutkan, bisa dilanjutkan seperti ini. Lalu saya klik.
klik lagi. Dan jika ingin mengakhiri lagi, bisa klik kanan lalu finish sketch. Bagaimana jika teman-teman ingin menghapus? Jika teman-teman ingin menghapus, maka seperti ini ya, teman-teman sudah klik nih di sembarang tempat. Kemudian teman-teman bisa pencet yang kontrol, lalu barengan sama Z, jadi kontrol Z, maka akan berkurang seperti ini. Seperti ini. Finish sketch. Kemudian apabila ini garisnya dirasa terlalu tipis, teman-teman bisa pergi ke sini, lalu diubah mana bentuk yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya ini ya warna hijau, kita ganti jadi warna kuning juga bisa. Kemudian berapa besarnya ini bisa kita atur, misalnya 3. Lalu kita bisa klik OK, maka akan muncul seperti ini dari garisnya teman-teman itu sendiri. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa mulai untuk ke editor, lalu save edit, kemudian bisa di stop editing. Baik, itu tadi apabila teman-teman ingin membuat jaringan jalan. Kemudian bagaimana jika teman-teman ingin membuat fasilitas? Di sini sesuai perjanjian, di sini kita fasilitasnya hanya membentuk poin atau titik saja. Misalnya di sini kita ingin membuat fasilitas peribadatan. Maka caranya seperti tadi, kita bisa klik New, lalu pilih yang Save File. Di sini kita bisa pilih fasilitas underscore peribadatan. Di sini tipenya kita sudah sesuai ya, kita poin atau berupa titik. Kemudian pergi ke Edit, di Project Coordinate System. Di sini kita bisa pilih UTM. Di sini kita bisa pilih WGS 1984 sesuai dengan aturan. Kemudian kita karena berada di sebelah selatan, maka kita bisa pilih yang Southern Hemisphere. Kemudian kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 49 South. Klik OK. Di sini kita bisa klik OK. Maka di layers akan muncul fasilitas peribadatan. Sebelumnya kita juga bisa ubah poinnya bentuknya seperti gimana. Misalnya di fasilitas pendidikan, di fasilitas peribadatan kita mau bentuk yang gambar bintang. Terus warnanya ingin diubah jadi warna merah. Kemudian ukurannya dikecilkan atau dibesarkan. Lalu bisa klik OK. Lalu di sini kita bisa pergi ke editor lagi. Sebelumnya kita stop yang tadi, lalu di sini kita bisa start editing. Di sini kita pilih yang fasilitas peribadatan, kita klik OK. Di sini kita pilih lagi yang fasilitas peribadatan, lalu continue. Lalu teman-teman pergi ke create future, lalu yang fasilitas peribadatan, di sini pilih yang point. Kemudian di sini kita bisa klik. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian contoh lain, misalnya di sini ada fasilitas peribadatan lain, bisa kita klik lagi, maka nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian jika sudah, kita bisa mengakhirinya dengan editor, lalu save edit, lalu stop editing. Apabila teman-teman ingin melihat hasil dari digitasi yang sebelumnya sudah teman-teman bikin, teman-teman bisa misalnya di contoh fasilitas peribadatan. Di sini namanya bisa diklik, lalu diklik kanan, lalu open atribut tabel. Di sini kan sudah muncul, ada 2 yang teman-teman masukkan. Seperti tadi yang sudah saya contohkan kan di sini ada 2. 1, ini 2. Bagaimana cara kita jika ingin membuat atau mendigitasi sebuah bangunan? Oleh sebab itu, caranya sama seperti tadi. Kita bisa pergi ke sini, lalu ke New, lalu ke Save File. Ini kita kasih nama contohnya lahan terbangun ya. Lahan underscore
lahan terbangun ini seperti lahan-lahan yang memang di situ tuh sudah dimanfaatkan atau sudah dibangun, seperti digunakan sebagai daerah pemukiman dan lain sebagainya. Di lahan terbangun ini teman-teman bisa mendigitasinya per kawasan, atau teman-teman juga bisa mempersilahkan per atap atau per rumah masing-masing. Karena di sini berupa bangunan dari atas, maka kita ubahnya ke poligon. Kemudian seperti tadi, bisa pergi ke edit, lalu ke project coordinate system, lalu ke UTM, lalu ke WGS 1984, kemudian di sort dan demo spot, kemudian pergi ke 49S, lalu ke OK. Terus dibangun, lalu OK. Lalu di sini dipencet lagi lahan terbangun, lalu continue, kemudian di create future. Di sini kita bisa pilih yang lahan terbangun seperti ini, lalu pilih yang di construction tool, pilih yang polygon. Maka di sini kita bisa memulai untuk membentuk. Di sini saya ingin mencontohkan apabila saya membuat persil rumah atau atap. Kita bisa klik pojok-pojoknya dari atap tersebut. Jika ingin mengakhiri, juga bisa pakai finish sketch. Apabila teman-teman ingin membatalkan karena gambarnya salah, bisa pakai Ctrl C. Ini bisa kita ulangi lagi. Seperti ini, finish sketch apabila teman-teman mempersilnya per atap. Apabila ingin mempersilnya per kawasan, maka bisa jadi satu, kita bisa pergi ke create future lagi, lalu di construction tool bisa pilih yang polygon, sini lahan terbangun, polygon, kemudian kita bisa memulai seperti ini. Seperti ini. Lalu bisa di finish sketch. Seperti ini, karena kemudian apabila dirasa terlalu gelap nih atau terlalu terang sehingga tidak bisa mengetahui bagaimana persil-persil rumah di dalamnya, kita bisa ini pergi ke lahan terbangun, lalu klik kanan, lalu pergi ke properties. Kita tunggu dulu. Kemudian di bagian display, di sini transparannya bisa teman-teman isi. Misalnya di sini kita pakai 30%, lalu kita oke. Maka terlihat seperti ini ya, persil bangunan di dalamnya tuh dapat terlihat dengan baik. Kemudian teman-teman kan tadi di sini nih, seperti ini, kemudian diubah ke layout view. Setelah dari layout view, untuk melihat ukuran atau mengatur ukuran dari kertasnya itu sendiri, bisa pergi ke file, lalu ke pick and print setup. Di sini teman-teman bisa mengatur, misalnya di sini ke Microsoft Print to PDF. Kemudian di sini size-nya bisa pilih yang A4. Kemudian di sini dari potret bisa pilih yang landscape. Setelah itu bisa diklik OK. Kemudian seperti ini bisa diklik terlebih dahulu, lalu petanya bisa dikecilkan seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa mengaturnya dengan sebaik mungkin agar nanti tuh ukurannya kira-kira itu pas kalau misalnya diberikan keterangan. Kemudian setelah itu untuk mengambil kotak-kotak atau menggambar kotak-kotak di sebelah sini untuk sebagai keterangan, bisa pergi ke drawing. Jika belum muncul, nanti teman-teman bisa memunculkan di sini, kemudian teman-teman pilih sendiri. Karena di sini sudah, kemudian kita pilih yang rectangle, ditahan, sini, kita bisa klik, ditahan, lalu seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik kanan, lalu yang pilih yang properties, di fill color-nya pilih yang no color. Untuk outline-nya bisa pilih yang berwarna hitam.
Kemudian outline-nya bisa teman-teman tentukan sendiri berapa ukuran dari garisnya. Di sini saya pilih 1, lalu pilih OK. Di sini kira-kira kita membutuhkan beberapa informasi. Kemudian kita bisa memiliki cara cepat, yaitu dengan kontrol, kemudian ditahan seperti ini. Ditahan lagi seperti ini, tahan lagi seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini, apabila teman-teman ingin lurus, teman-teman bisa menggunakan ruler yang ada di sini. Lalu nanti bisa digeser seperti ini, sehingga batas antara kanan dan kiri, yang bawah dan yang atas itu nanti bisa sama gitu, teman-teman. Kemudian di sini, informasi pertama yang akan kita masukkan yaitu gambar atau logo dari UNED. Kemudian kita bisa pergi ke insert, lalu ke picture, lalu bisa cari yang download sebagai logo. Kemudian di sini kita kecilkan sesuai dengan ukuran kotak yang kita miliki. Sini bisa kita atur ukurannya. Seperti ini. Kemudian kita bisa pergi untuk menambahkan informasi lain, yaitu berupa nama dari mata kuliah yang menugaskan tugas ini, dan juga informasi mengenai di mana kita penugasan ini didapatkan. Biasanya di perencanaan badan kota. Di sini kita bisa menambahkan teks di sini, drawing text. Lalu bisa kita letakkan di mana? Di sini. Kemudian kita bisa sini. Bisa kita beri penulisan perencanaan wilayah dan kota atau jurusan dari kita. Kemudian pilih yang di sini kita nanti bisa pergi ke properti seperti ini. Kemudian setelah itu pilih yang fakultas teknik. Kemudian pilih yang Universitas Jember. Ntar di sini kita di change simbol bisa mengubah ukurannya. Misalnya ini warnanya tetap hitam, kemudian ukurannya jadi ukuran 12. Ini bisa ditebalkan, kemudian bisa di OK, terus pilih yang tengah, lalu OK. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita letakkan dan kita tata hingga seperti ini. Ini untuk informasi yang pertama. Kemudian kita bisa rapikan lagi. Sini pakai ruler yang sudah kita bentuk sehingga lebih rapi. Informasi yang kedua yaitu tetap teks, dan ini diberi judul. Sini mungkin bisa kita kasih nama judul sebagai peta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan. Lalu klik kanan, lalu klik properties sini, lalu diberi Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Ini bisa pakai di atas kanan saja. Kemudian change simbol, tetap area, mungkin ini ukurannya bisa kita ubah 12, kita bold tetap, OK, OK. Maka tentunya ini kita ubah jadi paragraf tengah. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kotak yang ketiga,
ini akan berisi mengenai arah mata angin dan juga skala yang kita gunakan. Gimana caranya menambahkan arah mata angin? Ke insert, lalu ke north arrow atau tanda utara, kemudian kita pilih, lalu bisa kita pilih OK, lalu nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, jika sudah arah mata angin, kita bisa pergi untuk menambahkan skala yang akan kita gunakan. Di insert, lalu pilih yang skala bar terlebih dahulu. Skala bar kita bisa gunakan yang ini, terserah sesuai yang teman-teman gunakan. Sini, kemudian bisa kita klik kanan, properties. Di sini labelnya kita ganti menjadi simbol. Ini division unit dari mili ke meter. Lalu OK. Maka nanti akan berubah sendiri seperti ini. Ini sudah skala bar. Selanjutnya kita pergi ke skala otomatisnya, ke insert lagi, lalu ke skala teks. Kita pakai yang paling atas karena nanti otomatis sesuai dengan peta yang kita gunakan. Lalu pilih OK. Mungkin terjadi kesalahan di sini, tapi biasanya nanti di sini tuh akan muncul yang otomatis yang teman-teman gunakan. Mungkin kita bisa beralih ke yang legenda atau tabel yang berikutnya. Kotak yang berikutnya ini berupa bisa kita kasih keterangan ya. Keterangan. Keterangan ini kita ubah jadi ukuran 12, kita tebalkan. Oke. Di sini kita bisa geser keterangan, terus bisa kita kasih tulisan lagi seperti datum, lalu bisa pilih zona. Di properties, datumnya, datum WGS 1984 sesuai yang digunakan. Kemudian untuk zonanya sendiri, (49S), kemudian sistem gridnya kita menggunakan geografi. Lalu bisa klik rata kiri, apply, lalu seperti ini. Nah, ini bisa kita kecilkan. Ini petanya bisa kita kontrol lagi, lalu kita geser untuk beralih ke peta selanjutnya. Peta selanjutnya ini berupa peta insert. Sini kita bisa pergi ke Windows. Yang selanjutnya yaitu ada peta insert. Peta insert ini sendiri atau peta orientasi itu kita bisa pergi ke insert, lalu pilih yang data frame, lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke Windows, lalu yang ke katalog. Setelah itu nanti kita bisa pilih peta yang kita gunakan. Misalnya tadi Kecamatan Gadingrejo, kita drag ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa pergi ke kelurahan di data yang sebelumnya sudah
kita simpan tadi di sini. Kelurahan SHP, kita drag juga ke sini. Dan nanti itu bakalan kita masukkan kelurahannya seperti itu. Kita bisa cari dan nanti bisa kita masukkan ke situ. Di sini. Mungkin selanjutnya nanti kita bisa beralih ke tabel yang bawah. Kita bisa geser ini, lalu kita seperti ini. Nah, sebelumnya ini kita copy terlebih dahulu. Kontrol, ditahan, lalu di copy. Nah, seperti ini. Nanti di sini itu akan berisi legenda. Kita bisa ke insert, ke legenda. Nah, karena di sini itu masih belum muncul, artinya itu masih belum aktif. Maka kita bisa pergi ke layar terlebih dahulu. Ini ke layar, di layar seperti ini. Lalu nanti kita bisa pilih yang aktif, lalu bisa ke insert, lalu ke legenda. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memasukkan semuanya seperti ini. Kemudian jika sudah, pilih next, 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 bisa kembali. Di sini kan ada set number of column, itu artinya kalau satu itu langsung satu jadi satu gitu. Tapi karena nggak cukup, jadi kita bisa pilih 2 aja. Kemudian next, 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 finish. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini bisa dikecilkan terlebih dahulu legendanya. Kemudian ini bisa kita copy juga lagi, diklik, tahan, lalu di sini. Di bawah sendiri kita bisa memberikan informasi berupa sumber peta kita. Sini saya mau ngasih teks, ini teks sumber, karena tadi saya sumber peta. Saya ambilnya dari peta citra tes planet. Kita klik OK. Ini nanti bisa kita geser seperti ini. Kemudian kita itu ingin memasukkan grid dari sebuah peta. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan? Kita bisa pergi seperti ini. Nah, ini gambarnya di klik seperti ini. Sebelumnya, lalu kita bisa pilih klik kanan, properties, lalu pilih yang di bagian grid, pilih yang new grid, lalu pilih yang measure grid, kemudian next, 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 finish, oke, yes. Nah, maka nanti peta teman-teman sudah ada gridnya atau pembagiannya seperti ini. Nanti lakukan hal yang sama di peta yang selanjutnya atau peta yang di peta insert itu sendiri. Misalnya peta ini, properties, new grid, measure grid, next, next,
petanya juga ada gridnya seperti ini. Lakukan hal yang demikian hingga nantinya peta teman-teman akan terbentuk seperti ini. Ada judul kuliahnya, terus nanti ada judul petanya, ada skalanya, ada suhu utara atau penunjuk arah, ada keterangannya, ada peta insert, serta nanti ada legenda serta sumber peta. Kemudian jika sudah, jangan lupa teman-teman untuk menyimpannya di Ctrl Save. Kemudian jika ingin mendownloadnya sebagai sebuah PDF, maka teman-teman juga bisa untuk mengekstraknya menjadi sebuah PDF. Baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya bagikan mengenai bagaimana cara kita untuk membuat layout sebuah peta yang sesuai dengan SNI. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.